Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia untuk kelas 12 IPS. Jadi pada pembahasan kita hari ini yaitu perjuangan mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Adapun apa materi yang kita ingin bahas, yaitu kebijakan pemerintah pada awal kemerdekaan. Kemudian yang kedua, tindakan-tindakan heroik. Di sini kebijakan pemerintah pada awal kemerdekaan. Kita masuk kepada materi. Di sini kita membahas faktor penghambat integrasi. Salah satu faktor yang menghambat proses integrasi negara Republik Indonesia adalah besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan dan persatuan bangsa. Jadi itulah yang menghambat terjadinya integrasi negara Republik Indonesia. Karena banyak tantangan, kemudian banyak juga hambatan. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah pada awal kemerdekaan Indonesia. Di sini terbagi atas 3 kebijakan. Yang pertama kebijakan politik, kemudian kebijakan ekonomi, ketiga kebijakan militer. Yang diantaranya untuk kebijakan politik yaitu pembentukan KNIP, kemudian pembentukan partai politik. Sedangkan untuk kebijakan ekonomi yaitu menetapkan 3 mata uang, melaksanakan pinjaman nasional, konferensi ekonomi, planning board, rencana Kasimo menghadapi blokade dan ekonomi. Kemudian untuk kebijakan politik yaitu pembentukan KNIP. Di sini hasil dari keputusan sidang pertama PPKI pada tahun 1945 menghasilkan sebuah keputusan, yaitu mengesahkan undang-undang yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang 1945. Kemudian untuk pembentukan partai politik yaitu pemerintah berencana mendirikan sebuah partai tunggal yang diberi nama Partai Nasional Indonesia. Namun rancangan ini mendirikan partai tunggal dibatalkan. Kemudian pada tanggal 3 November pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat tentang pembentukan partai-partai politik, yaitu maklumat pemerintah nomor 10 tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta. Kemudian kebijakan ekonomi. Di sini menetapkan 3 mata uang, melaksanakan pinjaman nasional, konferensi ekonomi, planning board, rancangan Kasimo menghadapi blokade ekonomi. Ya, dalam menetapkan 3 mata uang di sini yaitu mata uang Dejavase Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Kemudian untuk kebijakan militer itu sendiri, di sini pembentukan 3 badan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat. Badan-badan itu diantaranya seorang Angkatan Pemuda Indonesia atau disebut dengan API, yaitu Hizbullah Sabilillah Kebangkitan Rakyat Sulawesi, Pemuda Indonesia Maluku, Barisan Banten, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, tindakan-tindakan heroik. Tindakan-tindakan heroik diantaranya yaitu perjuangan bersenjata, masa diplomasi, perjuangan menghadapi agresi militer Belanda. Kemudian yang keempat, pembentukan RIS dan penyerahan kedaulatan. Perjuangan yang pertama, perjuangan bersenjata. Di sini terjadi pada tanggal 19 September 1945 di insiden bendara di Hotel Yamato Surabaya. Jadi untuk adik-adik silahkan dipelajari saja. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Lihat saja di videonya ya. Kemudian ada juga pada tanggal 21 November 1945 pertempuran Ambarawa yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Kemudian masa diplomasi, yaitu dipindahkannya ibu kota negara dari Yogyakarta sehingga menjadi, sekarang kan Jakarta, dulu Yogyakarta dipindahkan ke Jakarta. Kemudian konferensi Malino, yaitu pada tahun 1946
Van Mock membuka konferensi Malino di Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh wakil 19 daerah. Kemudian perundingan Linggarjati. Adapun isi dari perundingan Linggarjati tersebut yaitu Belanda mengakui de facto RI atas Jawa, Madura dan Sumatera. Kemudian pembentukan negara de Federal RIS terdiri dari negara RI Kalimantan dan Timur Besar. Ini masih ada di bawahnya. Kemudian perundingan Renville ini sering dikatakan dengan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Kemudian isi perundingan dalam Renville yaitu pemberhentian tembak-menembak sepanjang garis Van Mock, perjanjian peletakan senjata, pembentukan daerah-daerah kosong militer. Kemudian yang ketiga perjanjian Roerum yaitu terjadi pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949. Diadakan perundingan Indonesia diwakili oleh Muhammad Trun dan Belanda oleh Van Droyen. Kemudian selanjutnya pemberontakan PKI. Ini ada 3 pemberontakan yang dilakukan tanggal 29, 28, 18, 30. Kemudian pemberontakan DI/TI di Jawa Barat. Silahkan dibaca sendiri ya. Kemudian perjuangan menghadapi agresi militer Belanda. Kemudian agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 18 Desember 1948. Pembentukan DPR RI, Konferensi Inter-Indonesia yaitu menyepakati Hari Nasional adalah 17 Agustus, Bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia, lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya, bendera kebangsaan Indonesia adalah merah putih, Indonesia Serikat dinamakan RIS. Ini konferensi meja bundar yang diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 diadakan oleh konferensi meja bundar di Den Haag. Kemudian pembentukan RIS dan penyerahan kedaulatan. Ini terjadi pada 14 Desember, 16 Desember, 27 Desember. Oke, itulah tadi materi yang sudah saya bawakan terkait dengan pembelajaran kita hari ini, terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi integrasi bangsa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru kreator. It's caught in the crossfire.